Ini aja Pak Yoga. Pak. Ya, Pak Yoga aja. Pak Yoga lanjut ke Pak Dede aja, Pak Dede. Ya. Ini sih. Saya juga Gimana Pak Yoga? Ya. Ini Pak Dede sudah masuk. Pak Dede ya, Sep? Siap, siap. Iya. Siap, bisa. Bisa dengarkan suara kami Pak Asep? Bisa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak penguji, kita mulai ya. Siap Bang Ijiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asep Diding selaku mentor, Bapak AKBP Kusbianto selaku penguji, dan peserta didik Bapak Dede Gunawan. Untuk adapun alokasi waktunya, pertama kali adalah paparan dari peserta seminar Pak Dede Gunawan, kemudian dilanjutkan dukungan maupun penguatan dari Pak mentor, kemudian yang terakhir adalah pendalaman dari Pak penguji. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Dede untuk paparannya. Silakan Pak Dede. Siapa? Sudah muncul ya Pak? Ya sudah, silakan di slideshow Pak, biar besar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Coach Pak Rendroko. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Asep Diding sekaligus mentor saya dalam kegiatan aktualisasi ini. Yang saya hormati Pak Penguji Pak AKBP Kusbianto serta rekan saya Pak Yoga selaku host. Baiklah, saya akan lanjutkan mulai paparan laporan aktualisasi saya. Ini profil saya, nama saya Dede Gunawan, tinggal di daerah Cikalong Wetan, Pak. Saya di Dinas Pendidikan di SDN Karangasari. Mentor saya nama lengkapnya Pak Asep Diding, beliau adalah Kepala Sekolah SDN Karangasari. Coach saya Pak Rendroko dan penguji Pak Kusbianto. Visi dan misi SDN Karangasari. Visinya itu mandiri, agamis, nasionalis, terampil, dan aktif. Sedangkan misinya itu mewujudkan lulusan unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik, mewujudkan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif, mewujudkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan yang profesional, mewujudkan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan relevan, mewujudkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sumber dana yang memadai, memenuhi kebutuhan kegiatan sekolah yang berstandar, mewujudkan sistem penilaian beragam untuk semua mata pelajaran semua jenjang kelas. Kemudian isu yang saya angkat itu rendahnya minat baca siswa kelas 1 berdampak pada hasil belajar yang rendah di SD Negeri Karangasari. Adapun yang menjadi latar belakang isunya, yang pertama itu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Kemudian banyaknya keluhan orang tua ketika melaksanakan PJJ, misalnya terkait dengan alat yang kurang memadai dan optimal, terus kemudian jaringan internet yang tidak stabil, serta kuota internetnya. Kemudian rendahnya motivasi orang tua terhadap belajar siswa yang terlalu mengandalkan kinerja guru. Kurangnya motivasi belajar dan minat membaca siswa. Dari jumlah total siswa, sekitar 56% yang sudah lancar membaca. Yang terakhir, rendahnya hasil evaluasi belajar siswa. Itu yang menjadi latar belakang isunya. Kemudian, gagasan pemecahan isu. Yang pertama, melakukan pendekatan dengan orang tua siswa terkait dengan kemampuan dan minat membaca anaknya. Kedua, penggunaan media pembelajaran secara optimal dan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Ketiga, meningkatkan kemampuan membaca melalui metode nyanyian sesuai dengan tema pembelajaran dan gerakan permainan. Keempat, menggunakan lembar teks bacaan atau handout sebagai bacaan siswa sehari-hari yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Kelima, menerapkan semangat nasionalisme yaitu mengenal dan membaca teks Pancasila. Itu gagasan pemecahan isunya. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya untuk membentuk ASN profesional yang menginternalisasikan nilai-nilai dasar aneka dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan publik.
Kedua, melaksanakan proses pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan penilaian terhadap peserta didik yang berorientasi pada peningkatan mutu. Ketiga, meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 sehingga hasil belajar meningkat dengan aktualisasi. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai dasar aneka sebagai landasan dalam menjalankan profesi sebagai guru kelas. Kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa kelas 1 SD Negeri Kanasari. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan minat membaca peserta didik kelas 1. Terakhir, meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu pelayanan pendidikan di SD Kanasari. Kemudian capaian kegiatan aktualisasinya, kegiatan yang saya lakukan, yang pertama itu merancang RPP, yang kedua membuat dan menyiapkan media pembelajaran, yang ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang keempat membuat alat ukur pencapaian hasil belajar, yang kelima memeriksa atau menilai hasil belajar peserta didik, dan ada kegiatan tambahannya. Yang pertama itu bimbingan, kemudian melakukan analisis penilaian. Capaian hasil kegiatan aktualisasi untuk penyusunan RPP terlaksana secara optimal, namun baru mencapai 90%, dikarenakan ada beberapa tema yang RPP-nya masih belum sempurna, Pak. Untuk alat dan media pembelajaran itu terlaksana 100%, kegiatan pembelajaran juga terlaksana 100%, membuat alat ukur pencapaian juga terlaksana secara optimal 100%, memeriksa menilai hasil evaluasi 100% juga, melaksanakan bimbingan dan analisis hasil penilaian juga terlaksana optimal 100%. Kemudian jadwal kegiatan aktualisasi habituasi dimulai dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 17 Juli 2021. Analisis dampak jika tidak dilaksanakan, menyusun RPP, pembelajaran menjadi tidak terarah. Kemudian jika tidak dibuat atau tidak disiapkan medianya, pembelajaran menjadi abstrak dan tidak efektif. Kegiatan pembelajaran tidak adanya peningkatan minat baca serta tidak optimal. Jika tidak melaksanakan alat ukur pencapaian, tidak akan terpantau atau terukur. Kemudian jika tidak dilakukan pemeriksaan atau menilai hasil, tidak terlihat hasil belajar secara optimal. Jika tidak dilaksanakan bimbingan, kemampuan siswa tidak akan berkembang, dan tidak dilaksanakan analisis, tidak terlaksananya remedial dan pengayaan. Kemudian analisis dampak jika dilaksanakan. Pertama, penyusunan RPP, pembelajaran menjadi terarah. Dalam menyiapkan media, pembelajaran menjadi konkret dan efektif. Kegiatan pembelajaran yaitu adanya peningkatan minat baca serta hasil belajar yang optimal, membuat alat ukur pencapaian hasil belajar terpantau, memeriksa dan menilai hasil evaluasi terukur dan optimal, melaksanakan bimbingan, kemampuan siswa itu akan menjadi berkembang, melakukan analisis yaitu terlaksananya remedial dan pengayaan. Evidensinya ini kegiatan penyusunan RPP, ini penyiapan media pembelajaran. Kemudian ini pembelajaran secara daring di rumah melalui grup WA. Ini pembelajaran luring home visit, yaitu berkunjung ke rumah siswa secara berkelompok. Kemudian ini ketika menyusun alat ukur hasil belajar dan memeriksa. Ini pelaksanaan bimbingan dan menganalisis hasil evaluasi. Analisis perbandingan sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelum aktualisasi, kondisi kemampuan dan minat baca siswa kelas 1 itu rendah, sekitar 56% dari jumlah 27 siswa. Jadi sekitar 15 siswa yang masih belum lancar membacanya dan masih rendah minat bacanya. Dan 15 siswa tersebut masih perlu bimbingan. Ketika setelah dilaksanakan aktualisasi, kemampuan dan minat baca siswa kelas 1 meningkat, yaitu sekitar 95% dari jumlah 27 siswa. Masih terdapat satu siswa yang masih perlu bimbingan khusus, jadi masih ada PR saya itu untuk satu siswa tersebut. Kemudian saya menggunakan lembar kontrol kemampuan dan minat baca. Ini tampilan minggu terakhir, ini hasilnya. Dari mulai kemampuan mengenal mengucapkan huruf, kemampuan mengeja dari satu kata, kemampuan membaca suku kata menjadi kata, kemampuan menyambung kata menjadi kalimat, dan kemampuan membaca kalimat sederhana. Masih ada satu orang yang belum tuntas. Ini untuk KKM-nya 75, yang lain sudah tuntas, alhamdulillah sudah bisa membaca kalimat sederhana. Hanya yang satu orang ini atas nama Erlangga masih belum tuntas itu.
kesimpulannya, setelah saya melaksanakan atau mengimplementasikan semua kegiatan aktualisasi yang sudah dirancang dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka dan mata diklat, maka minat baca peserta didik kelas 1 SD Negeri yang semula rendah sekarang menjadi meningkat. Dengan demikian pula dengan hasil belajarnya yang semula rendah menjadi meningkat. Hal ini terlihat dari antusias belajar dan hasil evaluasi siswa, Pak. Kemudian sarannya, dibutuhkan tindak lanjut secara berkesinambungan, jadi tidak berhenti di aktualisasi ini saja dalam meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 di SD Negeri agar terlaksana lebih optimal gitu. Demikian paparan saya yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Gunawan yang sudah menyampaikan paparannya berkaitan dengan pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di lokus tempat bekerjanya. Adapun untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Sekolah Pak Asep Diding untuk menyampaikan penguatan dan dukungannya. Silakan Pak Asep untuk dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akut yang saya hormati, Bapak Penguji yang saya hormati, juga Bapak Dede Gunawan yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asep Diding, sebagai mentor daripada Pak Dede Gunawan, sekaligus Kepala Sekolah SDN Kanangasari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas waktunya yang berikan kepada saya untuk memberikan laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Dede Gunawan. Alhamdulillah, selama kurang lebih 30 hari Bapak Dede Gunawan melakukan aktualisasi di sekolah kami. Dengan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kegiatan Pak Dede Gunawan sebelumnya itu adalah pertama melaksanakan aktualisasi dimulai dari kami pihak sekolah berkoordinasi dengan orang tua. Alhamdulillah orang tua sangat mendukung sekali dengan ada kegiatan ini, dan juga saya sebagai kepala sekolah mengizinkan kepada Pak Dede Gunawan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait dengan isu yang diambil oleh Pak Dede Gunawan, yaitu lemahnya minat baca kelas 1 di SD kami. Itu memang benar adanya kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa dihafal dengan oleh Pak Dede Gunawan, bahwa latar belakang dari rendahnya minat baca kelas 1 tersebut, yaitu salah satunya tentang kemampuan membaca hampir setengahnya kurang, Pak. Ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena pembelajaran sekarang tidak efektif, Pak. Tidak bisa tatap muka. Jadi alhamdulillah dengan adanya Pak Dede Gunawan seperti ini, saya sangat merespon sekali. Kemudian selama kegiatan suatu seminggu sekali, Pak Dede Gunawan itu suka memberikan laporan. Laporan adalah kegiatan yang telah dilakukan dan proses kemajuan dan pemecahan satu masalah tadi. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dede Gunawan ini menggunakan metode luring dan metode daring. Mengapa? Karena mungkin dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah di Kanangasari masih bisa dilaksanakan pembelajaran secara luring. Karena di desa kami masih dalam zona hijau, Pak. Alhamdulillah. Selama pelaksanaan tadi, alhamdulillah tidak ada kendala apapun
dan sesuai harapan. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Dede Gunawan tadi sudah menjalankan tugasnya sebagaimana menjadi tugas guru, yaitu sebagai membuat RPP dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kegiatan aktualisasi tersebut saya harapkan ke depannya berjalan seperti itu. Setelah melihat dari hasil analisis aktualisasi Pak Dede Gunawan tersebut, alhamdulillah bisa dikatakan berhasil, Pak. Bisa dikatakan berhasil, mungkin kurang lebih 90-95% yang belum lancar. Karena mungkin ada salah seorang siswa, kami juga paham, karena itu memang kelihatannya anak itu bisa dikatakan ABK lah, ABK. Jadi harus anak berkebutuhan khusus. Karena kronologisnya ini anak setelah saya sama bukan orang tuanya, neneknya, karena dari kecil dia itu ditinggalkan sama orang tuanya. Nah, orang tuanya, bapaknya bercerai, sementara ibunya bekerja ke luar negeri. Jadi anak tinggal sama neneknya, Pak. Itu jadi kurang lah. Nah, saya juga paham, maka daripada itu saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dede Gunawan sebagai guru baru di tempat kami, sudah bisa membantu memecahkan, mengarahkan anak-anak kami yang tadinya minat bacanya kurang. Sekarang anak-anak kami bisa dikatakan ada motivasi, ada rangsangan untuk belajar membaca. Apalagi sekarang dilihat udah agak-agak lancar. Jadi anak kami alhamdulillah setelah adanya Pak Dede Gunawan melakukan aktualisasi di sini, anak-anak kami di sini menjadi lancar membacanya. Dan mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dede Gunawan. Dengan adanya guru baru di sekolah kami, khususnya Pak Dede Gunawan, bisa membawa anak-anak kami bisa bicara di tingkat gugus atau tingkat kecamatan, baik di tingkat kabupaten. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kami mohon kepada Bapak Penguji untuk bisa membantu melancarkan, memudahkan Pak Dede Gunawan untuk mencapai cita-citanya sebagai PNS. Rupanya sekian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep sudah menyampaikan, Pak Asep Diding yang selaku kepala sekolah dari SD Kanangasari ya. Siap. Ya. Kalau saya, mohon maaf kalau salah. Yang sudah memberikan penguatan dan dukungan kepada Pak Dede Gunawan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak AKBP Kusbianto selaku penguji untuk melakukan pendalaman. Silakan Pak penguji. Silakan. Mikrofonnya Pak. Mikrofon. Belum. Baik, terima kasih kepada coach sekaligus juga moderator AKBP dan Roko Bono SPD yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan juga Pak Asep Diding SPD MM sebagai kepala sekolah dari Pak Dede peserta, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dede Gunawan yang telah memaparkan hasil aktualisasi habituasinya. Kalau saya membaca dari narasi atau paparan yang Bapak buat tadi dengan judul adalah rendahnya minat baca ya. Siswa kelas 1 kelas 1 SD apa kelas 1 SMP nih? Kelas 1 ya? 1 SD, Pak. Kelas 1 SD ya. Yang berdampak pada hasil belajar yang rendah di SD Negeri Banjar Kenangsari ya. Emang kalau dilihat dari pokok pembelajaran
bahwa emang membaca itu salah satu pokok yang terpenting ya dari yang lain gitu. Karena dengan membaca siswa bisa mengetahui apapun begitu. Ya kalau tidak membaca, tidak bisa membaca ya susah juga begitu. Artinya Betul, tidak Pak. bisa mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya begitu. Makanya itu membaca itu penting sekali. Namun demikian kita juga harus tahu bahwa emang rata-rata kelas 1 SD itu ya kurang juga minat bacanya ya Pak Dede ya. Kita juga Betul, harus Pak. tahu. Betul. Ya. Kita harus berusaha, kita harus mengoptimalkan sedemikian rupa, namun kita juga harus sadar bahwa emang kelas 1 itu harus melakukan pembinaan yang Ekstra, Pak. ekstra begitu ya. Ekstra. Gitu. Ya, yang ekstra begitu. Jadi kami memaklumi sekali kalau kelas itu memadai atau kurang begitu semangat yang memadai. Apalagi tadi yang diterangkan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa yang bersangkutan yang kurang berhasil itu karena emang apa istilahnya Latar di belakang rumahnya keluarga, ada kendala ya begitu ya. Ya. Ya, latar belakang keluarga kita memaklumi. Nah, dari paparan itu saya terkesimak juga dari paparan Bapak yang pertama adalah yang saya tanyakan adalah dari capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak tadi, yang tadinya 5 kegiatannya Pak Iya, Dede ya. iya betul. Sekarang 7 kegiatannya Pak Dede. Iya, Pak. Ya kan? Dari 5 kegiatan sekarang menjadi 7 kegiatan. Itu kalau menurut saya capaian yang berhasil kalau menurut saya, karena Bapak bisa meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan itu ya. Nah, namun demikian dari capaian itu mungkin ada kendala Pak, dari kendala atau dari hambatan sehingga Bapak salah satu satu siswa yang kurang berhasil karena apa istilahnya keluarga begitu Betul. Pak. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak dari kurangnya capaian itu. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin yang menjadi kendala saya, proses pembelajaran kan dibagi 2. Yang pertama itu daring dan luring. Kalau yang daring, jadi saya berpikir itu, ya yang sudah lancar membaca, jadi saya program pengajarannya didaringkan saja. Nah, yang belum lancar membaca, saya langsung home visit, berkunjung ke rumah siswa. Yang salah satu jadi kendalanya yaitu waktu mepet gitu. Sedangkan untuk melatih kemampuan membaca itu kan perlu waktu luar biasa gitu. Yeah. Dan paling itu saja Pak, hanya kendala di waktu saja. Karena waktu yang tidak memungkinkan gitu ya. Betul Pak. Apalagi sekarang apa istilahnya Ada pembatasan Pak. COVID. Ada COVID Pak. ya seperti gitu. Baik. Dari kendala itu karena Bapak dianggap berhasil ini Pak ya. Dianggap berhasil, kami semua dianggap berhasil. Contohnya ada 5 kegiatan menjadi 7 dan berhasil 99% kata Pak Kapsep tadi ya. Hanya 1 orang yang tidak berhasil karena masalah keluarga begitu. Betul. Nah tentunya mungkin dia ada manfaat ya. Apa yang dicapai oleh Bapak itu manfaatnya banyak sekali gitu kan. Apa yang diterangkan oleh Pak Kapsep juga sangat-sangat bermanfaat begitu ya. Apa yang menjadi kebanggaan Bapak setelah dipandang itu berhasil dan tentunya ada manfaat gitu Pak? Ya mungkin kegiatan yang sudah saya lakukan, saya sendiri sebenarnya tidak percaya Pak bahwa yang akan saya lakukan ini akan berhasil gitu. Ternyata dari hari ke hari saya akan melakukan ASIS. Jadi pada awal minggu pertama itu memang kemajuannya itu kurang Pak, lambat. Kok yang meningkat hanya 1 orang, 2 orang gitu. Nah setelah menginjak ke minggu ketiga Pak, saya menggunakan media lingkungan, sumber belajarnya lingkungan. Jadi ketemu lingkungan itu di minggu ketiga. Jadi anak dihadapkan dengan situasi nyata, misalkan ketika ada di rumah, coba sebutkan ini apa rumah, coba sebutkan ini adalah kebun, misalkan, coba sebutkan huruf-hurufnya K, E, B, U, N. Jadi si anak itu langsung melihat real dan bisa mengejar huruf, kemudian bisa menggabungkan, bahkan kalimatnya juga bisa. Jadi saya bangga Pak dengan hasil saya sendiri dan itu mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi rekan-rekan guru khususnya di Karangasari Pak. Mungkin itu Pak. Baik. Saya sudah memahami itu dari tadi malam juga saya membaca dari narasi Bapak tentang isu yang dibuat Bapak juga. Iya Pak. Saya cukup bangga, cukup bahagia dalam artian saya juga berharap keberhasilan Bapak jangan sampai mengejar pada saat-saat
sekarang jadi siswa atau peserta Betul, ya. betul Pak. Tapi yang kita harapkan semua adalah inovasi dan istilahnya pemikiran Bapak yang selanjutnya setelah nanti menjadi PNS ya lebih harus lagi gitu kan, Betul. lebih meningkat lagi istilahnya, tidak ada kendala lagi begitu ya. Iya, siap Karena Bapak Pak. diberikan suatu karena Bapak kan diberikan tanggung jawab di luar istilahnya ke kemampuan Bapak begitu. Saya kira tidak ada pertanyaan lain karena memang Bapak sudah menampakkan keberhasilannya dan sudah menjelaskan manfaat dan kendala-kendalanya ya. Saya kira cukup saja, itu aja yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih kepada Pak Asep, kepala sekolah yang telah membimbing Pak Dede menjadi orang yang mempunyai inovasi yang bagus begitu. Siap. Baik, itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak penguji yang sudah melakukan pendalamannya yang dapat dikatakan menguji peserta seminar bahwa sudah melaksanakan hampir 100% ya, 99%. Jadi tinggal satu siswa yang ada kendala karena masalah keluarga. Ya, saya kira untuk seminar siang ini kita tutup dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Diding SPDMM yang sudah hadir pada seminar ini, dan juga Bapak penguji Pak AKBP Kusbianto dan juga peserta seminar Bapak Dede Gunawan. Saya kira demikian seminarnya. Terima kasih atas pelaksanaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Amin. Dan kesuksesan. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Pak Dede bisa di Siap Pak.